Nino bacaan Kak Sarga bahasanya Kak Jibatan bentukan karat bahasa berbagai kepentingan perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sintang Bapak Puryanto MPD, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang Bidang Kurikulum Bapak Waluyo STMPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat Bapak Agus Nadi SST, Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang Bidang Sarana Prasarana Bapak Sofian Musnain SST, dan Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang Bidang Kesiswaan Bapak Sri Kurniawan SPD, serta selamat datang juga dan kami sapa terlebih dahulu Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sintang Bapak Rosihan Anwar SSP SPD. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Baik, dan tentunya kepada narasumber kita hari ini ada Ibu Nina Salvina SH, kemudian Ibu Ivo Fajrin Hatimi SPD, dan Ibu Dialina SPH, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sintang yang hari ini berbahagia hadir pada acara kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di ruang rapat atau ruang waka SMK Negeri 1 Sintang ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun kegiatan kita hari ini adalah penerapan aksi nyata budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sintang. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang pada hari ini dipimpin oleh Bapak Sri Kurniawan SPD. Kepada Bapak Sri Kurniawan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sri atas kesediaan Bapak untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sintang kepada Bapak Rosihan Anwar SST MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sintang, yang saya hormati Bapak Waka, kebetulan Bapak semua, Bapak Waka, Bapak Sarana, Bapak Humas, Bapak Siswa, Bapak Guru, kebetulan di luar biasa kita semua di ruangan ini, Bapak Ibu Guru Penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak, kalau MC-nya udah masuk di guru penggerak ya, dan Bapak Ibu dewan guru hebat SMK Negeri 1 Sintang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata. Bapak Ibu, saya sebagai komunitas belajar SMK Negeri 1 Sintang sekiranya perlu mereview sejenak. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sintang kepada Bapak Puryanto MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Abdi Katalino, Baju Indonesia Sarika, Bersama Perjurata, berbuka kanak bahasa, berbagai pengetahuan. Yang terhormat yaitu Ketua Pembel kita, Bapak Rosihan Anwar STMPD, yang kami hormati yaitu para wakil kepala sekolah, para CGP Angkatan 11, di sini ada Bu Delina, ada Bu Ivo dan ada Bu Nina Salvina. Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, dan ada juga peserta didik yang saat ini sedang bertugas yaitu Lambung Komunikasi.
Pertama dan utama adalah kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita hari ini meskipun dengan kesibukan yang luar biasa namun bisa mengatur dengan waktu saat yang mungkin sehingga target-target seluruh kegiatan sekolah bisa terlaksana dengan baik. Kepada Ibu yang saya hormati, ini adalah suatu kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh para CTP, di mana di dalam kegiatan tersebut di modul 1.4 yaitu budaya positif, ini adalah ada ketentuannya, yaitu satu TGP untuk mengundang 10 orang. Jadi Bapak Ibu yang hadir ini adalah termasuk mendapatkan kesempatan, yaitu berbeda dengan yang belum diundang. Nanti kedepannya akan secara digilir agar merata, Bapak Ibu, karena ini baru untuk budaya positif, masih banyak modul-modul lain. Kepada Ibu saya hormati, kami berbangga ya, guru-guru kami semua hebat, betul kata Pak Ang, semua hebat. Kalau tidak hebat, kita ini ibaratnya SMK yang paling tua, ya, sudah mencetak angkatan pertama hingga angkatan yang sekarang, seingat saya sudah sekitar 24 tahun. Ya. Jadi dengan 24 tahun, dengan usia ini saya cukup lama dan dengan pergantian Bapak dan Ibu juga semakin senior. Tugas pertama satu persatu juga ada karena waktu sudah memasuki purna, itu juga luar biasa karena Allah berikan panjang umur. Banyak orang-orang dalam perjalanan belum sempat juga sudah diambil yang berkuasa. Namun kita SMK Negeri 1 Sintang ini adalah dari awal setahu kami selalu diberi kemurahan oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu saya hormati, hari ini nanti kita akan menyaksikan betul tadi disampaikan oleh Bapak Rosan Anwar. Bapak Ibu, ayo kita aktif di PNM, baca di modul yaitu Kombel, supaya apa? Supaya dapat sertifikat Kombel. Setelah mendapatkan sertifikat Kombel, nanti kita semakin banyak Kombel-Kombel yang ada secara internal di SMK Negeri 1 Sintang yang termuat dalam PNM. Karena banyak Kombel juga yang susah masuk juga di PNM karena peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Maka kalau Bapak Ibu sudah di PNM aktif, ya, tidak kalah penting nanti secara otomatis sertifikat terbanyak, guru berinovasi, ya, sehingga nanti kita diundang di kementerian, entah dalam acara baik nanti sebentar lagi ada hari guru, ada hari pendidikan, ya, itu adalah selalu mengundang. Sekarang sistemnya adalah menggunakan online semuanya, aplikasi semuanya, tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu, ya, zaman kami Bu Herlina, ya Bu, ya, kalau ada undangan nggak berangkat ke Jakarta. Kalau sekarang adalah pilihan dari PNM. Di PNM disitulah Bapak Ibu harus selalu dibuka karena akan berbagai tawaran, ya, berbagai tawaran. Jangan kita tidak punya laptop, ya. Saya sarankan Bapak Ibu di sini ada nggak yang tidak punya laptop? Nah, semuanya sudah punya. Kalau sudah punya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya laptop itu suami atau istri yang kedua, ya. Jangan sampai satu hari tidak buka laptop, akan ketinggalan sangat jauh. Karena di PLN yang sudah di-link dengan MSN, kemudian ada RHK kita yang kita selalu isi, kemudian penawaran-penawaran, bahkan Bapak Ibu nanti secara otomatis bisa juga meskipun belum CGP, kalau Bapak Ibu mumpuni bisa jadi pengajar praktek, ya Pak ya. Karena kalau sertifikat kita banyak, kemudian Bapak Ibu sudah berpengalaman sambil didukung, ya, sambil didukung nanti selama ini masih ada kesempatan yaitu angkatan 12. Seperti angkatan 12 ini sudah dibuka, Bapak Ibu silahkan coba saja, ya. Jangan merasa takut Bapak Ibu. Saya ini meskipun sudah tua, ini juga sudah minggu pertama memasuki dalam rekognisi, yaitu juga guru penggerak. Sehingga saya juga belajar nih dengan TGP. Saya tidak tahu tanya ini bagaimana cara membuatkan bagaimana cara kok ada petani ini, ternyata anak beranak. Tetapi dengan kita buka laptop, di situ tidak ada jawaban salah dan benar. Yang penting diisi, ya. Tetapi kalau kita ini sudah melebihi atau sudah pernah menjadi sarjana semua, setelah modul sekelas diisi di situ ada pertanyaan pasti bisa menjawab.
Dan jawaban itu oleh fasilitator, ya, tidak ada namanya yang salah, ya, semuanya benar. Itu yang harus menjadi gambaran kita agar bagaimana untuk kedepannya Bapak Ibu ini selalu digalakkan untuk ikut guru penggerak. Karena tajuk pemerintah semuanya nanti yang menjadi guru akan menjadi guru penggerak, ya Pak Ani. Namun dengan keberadaan di Indonesia ini yang penduduknya ada berjauhan, ada naik turun, ada juga yang susah internet, itu akan jadi kendala. Sebenarnya kalau kita juga sama seperti di Jakarta, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa ikut dan bisa menjadi guru penggerak. Nah, di dalam guru penggerak Bapak Ibu, secara sekilas kami juga belum banyak, baru ibaratnya 1 hari atau sebuah jagung. Setelah saya dengarkan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu dari praktek-praktek yang ada di sekitar satu bintang. Oke Pak, sebelum kami lanjutkan, Pak akan melanjutkan kegiatan, dipersilakan. Ya. Itu adalah satu, kita ini bahwa manusia itu punya namanya kodrat alam, di mana yang telah ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, untuk memberikan kepada pemimpin pembelajaran Bapak Ibu ini adalah pemimpin pembelajaran semuanya, tidak tergantung pemimpin itu kepala sekolah, tidak. Kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Di situ ada Ing Aso Sutulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani yang terkenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana kalau Ing Aso Sutulodo bahwa seorang pemimpin pembelajaran di dalamnya adalah ada suri teladan yang menjadi contoh panutan kepada anak-anaknya. Ya, sehingga apapun gerak gerik kita ini adalah dicontoh oleh peserta didik. Ternyata bukan teman-teman kita yang berada di kanan kiri kita, apalagi ya dari peserta didik. Kemudian Ing Aso Sutulodo, Ing Madyo Mangunkarso bahwa kita seorang pemimpin pembelajaran harus giat, artinya jangan sampai malas. Artinya apa? Di depan anak malas, nanti anak ikut. Bahkan ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau Soroto, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani bahwa kita seorang pemimpin harus bisa nah, anak-anak kita setelah menjadi agen pembelajaran, kita sebagai pembimbingan itu dalam kurikulum kita, bahkan setelah saya baca modul-modul yang ada ini bahwa anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau dia kesusahan dalam pembelajaran, contohnya misalkan di IPA, ya kita ini harus mendampingi saja, tidak boleh langsung mengatakan kamu ini bahwa kita, kamu ini, semuanya manusia pasti ada diri. Karena secara kodrat ini adalah kita manusia memiliki hak dan kewajiban sama. Ya. Nah, bahkan baru saja tadi saya ditunjukkan oleh Bapak Guru, ada salah satu guru itu mengundang masing-masing adalah menunjuk di tangan saya, misalkan satu itu sebenarnya dilarang keras di dalam kita, atau bahkan triloginya Pak bahwa kita ini anak kita harus mendampingi, harus mengarahkan anak yang berkembang sudah banyak kemampuan, sehingga nanti dia akan meraih daripada yaitu kebahagiaan tertinggi. Setelah meraih kebahagiaan tertinggi dengan kemampuan potensinya, kedepannya dia diharapkan sudah bisa mencukupi dan menjadi manusia yang hidup. Maka pembelajaran adalah untuk umum. Betul kata Pak tadi, saya kasih bawahi yang di belakang adalah kita ini yang dilakukan apapun Bapak Ibu silakan lakukannya, tapi itu untuk umum. Karena kita ini sebagai kepemimpinan prosesnya tuh berbeda-beda tingkat. Sekali lagi, jangan masih ada anggapan bahwa kepemimpinan terletak di kepala sekolah kita. Bahwa kita ini adalah sebagai agen perubahan, pemimpinan dalam pembelajaran adalah kita sendiri. Maka pemerintah ini berupaya kepada para guru yang belum PTQ diusahakan PTQ. Setelah PTQ lulus dapat sertifikasi, setelah sertifikasi gajinya double. Ini tujuannya adalah apa? Supaya bisa memberikan pelayanan kepada murid. Dan kita tidak boleh memaksa. Ya,
Memaksa artinya Bapak Ibu memaksakan dia harus seperti apa? Memberi hadiah peringkat aja tidak boleh sekarang. Ya. Kemudian apa permasalahan kita bicarakan dengan teman? Namanya komunitas. Apabila anak ini kok susah, apabila anak ini kok terlambat terus, kita tidak boleh langsung mengejas. Kita harus dipelajari apa sih anak itu kok terlambat. Bahkan tadi saya baru bertanya para CPP ini, apabila untuk inquiry apresiasi itu diputuskan oleh tokoh namanya David Fortinger bahwa kalau Indonesia itu ada baja. Baja itu apa sih? Baja itu adalah buat pertanyaan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah bukan gali mimpi dulu, ambil pelajaran, ya, terus gali mimpi. Yang ketiga, yang keempat, ya jabarkan rencana, kemudian diatur eksekusi. Itu adalah salah satu strategi menghadapi anak-anak ini. Nah kalau kami strategi untuk menghadapi yaitu tenaga pendidikan, tenaga pendidik, karena warga sekolah. Kalau guru untuk dikhususkan kepada peserta didik, kami juga bisa peserta didik, bisa tenaga kependidikan, tenaga pendidik. Bagaimana mengatasinya? Yaitu menggunakan yaitu grafik komputer telah memberikan agen perubahan supaya perubahan lebih baik. Ya, anak yang terlambat setelah dipelajari ternyata dia sepeda motornya itu selalu boter berjalan. Terus bagaimana menuntaskannya? Ada solusi-solusinya. Kemudian juga ada anak yang terlambat, kita sebagai seorang guru jangan langsung mengajar kamu udah oke dulu ikut pelajaran saya. Ternyata setelah diskusi bahwa dia harus kasih muak ibunya dulu yang sedang sakit karena kakinya harus masak dulu. Ya. Kemudian ada juga lagi dia semalam tidak tidur, ternyata sambil bekerja. Di sini memang bahwa merdeka belajar itu bukan betul-betul langsung freedom sebebas-bebasnya. Namun bagaimana kita ini adalah memberi kebebasan dia berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kondisinya untuk meraih daripada dengan visi-visi sekolah kita. Agar nanti setelah lulus ya seperti apa ya sesuai dengan visi-visi kita biar nanti terserap di dunia kerja dengan lulus memiliki karakter yang kuat, kompetensi yang tinggi, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita adalah harus berubah karena namanya ada agen perubahan. Nah ini maka saya ikutkan ada yang guru baru, ya guru baru ini adalah supaya tahu ini loh SMK budayanya seperti ini. Kita tidak usah boleh malu. Kalau ada yang pintar, kita bertanya, jangan malu ya. Saya saja juga selalu, kadang-kadang Pak masuk ke ruangan saya, Pak Anak, saya mau tanya ini. Teman-teman kita, Bu Desi, Bu Delina, Pak, bahkan Indra, kemudian orang Pak Didi yang melatih kaji, saya tidak malu. Betul kata Pak dulu, galanya minta ampun, saya tahu persis pas datang sini. Anak ada yang ditinju, anak yang protes, orang tuanya dan sebagainya. Setelah itu CCTV yang luar biasa. Ya, apalagi sekarang sudah jadi pengajar praktek. Bahkan dengan ini kemarin secara jujur dalam FGD saya lihat belum giliran Bapak Ibu ini yang untuk normatif adaptif bahwa Pak An, Pak Hero itu kalau mengatur sekolah lain dalam pelajaran praktek itu mudah ya, tapi di sini itu ada rasa sungkan karena Bapak Ibu ini hebatnya betul. Tetapi jangan malu untuk bertanya. Saya mengharapkan jangan malu bertanya. Maka harapan kami dengan adanya belajar praktek kita saling bersentuhan. Ada ibaratnya sebuah pantun itu pantun saya yang saya bisa sampaikan. Pagi-pagi pergi ke pasar jangan lupa beli ikan biawan. Ya. Mari kawan kita untuk bergandingan untuk mengajukan SMK Negeri 1 Sintang dulu. Ini saya bawa apa? Saya ingin kita ini harus bergandingan. Kalau sudah bergandingan itu komunitas belajar terbentuk, kemudian anak-anak kita itu mesti arif, mesti bagus. Nah ini karena mengapa sering terjadi?
Dalam FGD 1, 2, 3 yang saya ingatkan ini masih ada beberapa lagi nanti karena sebenarnya hari ini ya karena memang saya berizin kepada Bu Retno bahwa hari ini kita diupayakan karena ini nanti segera akan diupload di dalam S tidak boleh melebihi 24 malam nanti harus hari ini selesai dokumen diupload maka bahwa kita ini adalah banyak aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid nanti agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab menjadi peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, kita dengarkan bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Sintang yang dari SMK Negeri 1 Sintang kepada Ibu Nina Safrina SH dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi. Saya izin mohon berdiri Bapak Ibu supaya lebih plong menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kami dalam calon guru penggerak, yaitu salah satunya kami akan berbagi sharing praktik baik mengenai modul 1.4 yaitu diseminasi aksi nyata dalam menerapkan disiplin positif yaitu di dalam modul budaya positif. Nah, nanti kami bergantian dengan Bu Delina menyampaikan materi budaya positif itu seperti apa dan juga sekaligus berbagi sharing praktik baik tentang apa yang sudah kami lakukan di sekolah ini dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama saya buka dulu agar Bapak Ibu bisa lebih memahami karena di sini juga kami sekaligus menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di Sekolah SMK Negeri 1 Sintang yang kedepannya kami harapkan agar nanti semua warga sekolah, Bapak Ibu semuanya di SMK 1 Sintang, kita bersama-sama menerapkan disiplin positif yang mana tujuannya disiplin positif ini adalah untuk peserta didik kita semua yang harapan kita akan membangun nilai-nilai karakter yang baik bagi peserta didik kita. Dengan demikian kita akan bisa mewujudkan visi misi sekolah kita yang mengharapkan peserta didik kita menjadi anak yang bernama kritis, mandiri, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Nina Safrina SH. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Delina STH. Kepada Ibu Delina STH dipersilakan. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sintang memiliki kesempatan untuk berbagi praktik baik yaitu aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, mungkin saya cukup berdiri ya. Ya, dimana untuk supaya budaya positif ini terlaksana dengan baik pada kita, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa itu tujuannya? Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa tersebut yang berdampak jangka panjang, ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan
Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Disiplin positif ini ada beberapa hal pertanyaan yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, atau salah satunya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Lalu bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Dalam budaya positif ini juga, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun nilai 5 dasar kebutuhan manusia, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan, saya ngetek sebentar ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita manusia pasti sangat juga membutuhkan kebutuhan ini. Kita pasti ingin disayangi dan ingin diterima. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak ingin disayangi dan tidak ingin diterima. Tidak diterima, pasti inginnya diterima. Ya. Lalu yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Setiap kita manusia, termasuk peserta didik kita juga membutuhkan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ya. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kembali lagi, kita semua membutuhkan kesenangan dengan berbagai macam cara yang kita lakukan supaya hati kita senang. Mungkin ya kita sebagai guru kumpul dengan teman-teman atau ngopi bareng di mana atau berbagi pengalaman dalam mana, dan mungkin itu sudah membuat hati kita senang. Lalu yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Lalu selanjutnya dalam budaya positif ada 3 motivasi dasar tindakan manusia. Dalam motivasi dasar tindakan manusia juga ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang harus ada pada diri kita, yang harus dapat. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Yang kedua, mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan kecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang ada, yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Bila
sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, kita jelaskan masing-masing alasannya. Ya, di sini ada 3 motivasi dasar tindakan manusia. Saya baca secara bahasa Indonesia aja ya, agak susah bahasa Inggrisnya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Researching School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu tindakan yang pertama. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi yang pertama itu bersifat dari luar. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ini motivasi dari luar. Lalu yang ketiga, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, ya, bukan eksternal. Motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. 3 motivasi dasar tindakan manusia juga ada hal yang harus ditanyakan pada diri kita. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Di sini ada satu kasus yang akan saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bersifat tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan Pak Seno tersebut? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Lalu pasien kedua, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-murid yang berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang telah Bapak Ibu pelajari atau kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Motivasi kedua, dihukum oleh penghargaan. Alfikan mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul hijau di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan dan menggosok gigi? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau ikut atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan murid. Perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pada kesempatan ini saya kembali serahkan ke Ibu Nina Syafri. Oke, baiklah Ibu Delina, terima kasih tadi sudah memaparkan dengan panjang lebar seperti apa sih disiplin positif itu yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Delina. Sekaligus saya akan sharing praktik baik kepada Bapak Ibu karena saya sudah menerapkan sistem disiplin positif yang saya dapatkan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menerapkan disiplin positif tersebut, maka terlebih dahulu kita mengetahui dulu seperti apa sih budaya positif, disiplin positif yang akan kita terapkan. Jadi kita harus tahu dulu tentang karakter peserta didik kita, kebutuhan peserta didik kita seperti apa yang dia inginkan, sehingga ketika kita menemukan kasus-kasus seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Delina tentang kasus Pak Seno dengan IPA, terus kasus Ibu Anas yang tentang memberikan penghargaan kepada peserta didik agar antri. Nah, itu kan masuk ke dalam motivasi yang disampaikan oleh Diana Gosen. Karena ada 3 motivasi tindakan dasar manusia mengapa bisa berbuat seperti itu. Misalnya tadi 1 contohnya kasus Bu Anas. Anak-anak bisa rapi antri masuk ke dalam kelas karena ingin mendapatkan penghargaan berupa bintang yang diberikan oleh Bu Anas. Nah, itu adalah motivasi kedua dari tindakan dasar manusia, yaitu anak-anak tersebut itu ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan. Nah, untuk menelaah kasus tersebut, nah ketika proses yang dilakukan oleh Bu Ana untuk mendisiplinkan anaknya masuk ke dalam kelas tidak dilakukan oleh Pak Heru yang pada saat itu menggantikan posisi Bu Diana, tidak berhasil karena Pak Heru tidak melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Bu Anas. Nah, artinya bisa kita lihat bahwa memberikan motivasi dengan penghargaan dan imbalan itu tidak berjangka lama. Makanya tadi yang dikatakan oleh Alfie Kohn bahwa penghargaan dan penghukuman itu setelah dilakukan penelitian, pernyataannya salah satu itu yang kita berikan motivasi kepada anak dengan memberikan penghargaan dan imbalan itu tidak tepat juga untuk kita laksanakan. Artinya itu tidak berlaku untuk selama-lamanya. Jadi anak itu bisa tertib, disiplin hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, yang artinya motivasi itu tidak menjamin karakter anak menjadi baik, ya, seperti itu. Nah,
Jadi untuk membuat anak itu menjadi karakternya yang lebih baik, maka kita juga harus melihat dari keyakinan kelas. Yang mana dari keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dirina itu akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini akan saya lanjutkan materinya. Nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu bisa muncul pada diri peserta didik itu karena tercermin di dalam dimensi profil pajak Pancasila yang ada 6, yang mana yang pertama itu adalah berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Nah, keyakinan kelas di sini saya membuat disiplin positif saya dalam aksi nyata saya itu membuat keyakinan kelas dengan peserta didik saya, yaitu yang pertama bertanggung jawab. Ya, kami sudah sepakat dengan anak-anak saya membuat keyakinan kelasnya. Yang pertama bertanggung jawab, kedua saling menghargai, saling menghormati, disiplin, dan saling menyayangi. Nah, itu diharapkan nanti dengan keyakinan kelas seperti itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan di dalam peserta didik, yaitu anak menjadi jujur, ya, menjadi punya rasa empati dengan temannya karena ada rasa saling menyayangi. Terus yang kedua, dia akan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena keyakinan kelas itu sudah disepakati untuk dijalankan bersama-sama, yang diharapkan nanti anak muncul nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya secara universal, ya. Nah, lanjut Bu Yun. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Ini hanya sekedar kita untuk tahu, ya. Yang lebih intinya itu nanti kepada penyelesaian kasusnya itu seperti apa untuk menghadapi peserta didik ketika ada kasus-kasus, ya, yang dilakukan oleh mereka. Karena di sini kita lihat dengan jumlah peserta didik kita yang 2000-an itu banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi. Benar kan Bapak Ibu? Nah, jadi di sini kita akan lihat untuk menerapkan disiplin positif seperti apa penyelesaiannya. Nah, yang diharapkan di dalam disiplin positif ini. Nah, untuk itu supaya kita ada bekal untuk menerapkan disiplin positif kita, karena saya sudah melaksanakan mencobanya, lanjut Bu Yun ke 5 posisi kontrol. Lanjut. Ya, ini ya Bapak Ibu, intinya di sini. Tadi yang pertama, ya, saya ingatkan kembali, sebelum kita mau menangani kasus peserta didik yang kita hadapi, pertama kali itu Bapak Ibu juga harus lebih mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Delina, bahwa terkadang anak melakukan kasus tersebut karena ada 5 dasar kebutuhan manusianya yang tidak terpenuhi. Yang satu, misalnya pertama itu untuk bertahan hidup. Nah, mungkin kita pernah menemukan kasus anak yang suka ngambil makanan temannya, ya kan? Nah, pada saat istirahat, terus ada anak yang lapor, Bu, si Arif ngambil makanan saya, maksudnya jadi bertengkar. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, disitulah kita akan cara menyelesaikannya dengan yang disebut istilah disiplin positif itu segitiga restitusi. Tapi untuk melaksanakan segitiga restitusi itu, yaitu tadi kita harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terus kita memposisikan diri kita itu sebagai 5 posisi kontrol. Karena tadi Bu Delina juga ada menyampaikan materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apakah ketiga bentuk ini bisa kita terapkan di sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh peserta didik? Nah, tadi di sini kita akan lihat boleh atau tidak kita melaksanakannya. Kita akan lihat di sini 5 posisi kontrol. Nah, selanjut itu tentang contoh kasusnya, ya. Nah, di sini yang pertama saya ingin sampaikan yang tentang 5 posisi kontrol tentang penghukum. Masih ada 5, ya.
Pengukur itu adalah biasanya seorang guru yang suka memberikan hukuman fisik terutamanya kepada peserta didik. Nah, apakah posisi penghukum ini boleh kita laksanakan? Nanti di akhirnya kita lihat ya, Bapak Ibu saya akan sampaikan. Kita lihat dulu. Nah, contohnya dulu ya. Contohnya tuh penghukum itu biasanya kata-kata yang kita kasihkan ke anak ini, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Terus kamu selalu saja salah. Terus yang lanjutnya pasti selalu salah, yang terakhir selesai. Terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Padahal ya, kalau untuk penyelesaian secara segitiga restitusi untuk menerapkan disiplin positif, cara penghukum ini adalah yang berkonotasi negatif. Intinya, kesimpulannya, berarti kita tidak boleh menerapkannya, ya, menghukum. Itu yang diinginkan disiplin positif karena bermakna negatif. Terus yang kedua, lanjut. Yang kedua, ini masih penghukum. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kita menemukan anak yang datang terlambat, kita memarahinya dengan cara halus, tetapi mengenai ke batin anak. Misalnya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali nak dengan kamu. Kamu terus yang terlambat tiap hari. Ibu capek misalnya. Nah, itu merasa membuat anak bersalah. Apakah itu baik kita lakukan? Jawabannya tidak. Karena itu mengandung makna negatif kepada anak. Kenapa? Karena kalau dilihat dari motivasi intrinsik yang disampaikan oleh Diana Gossen, ya, itu membuat luka batin terhadap peserta didik, sehingga membuat peserta didik karakternya menjadi pendendam, ya, menjadi pembenci, bukan menimbulkan motivasi yang baik terhadap peserta didik, yaitu menumbuhkan karakter yang menjadi penyayang, menjadi karakter yang yang kreatif, terus menjadi anak yang karakternya yang menjadi lebih semangat, ceria. Nah, tidak, malah membuat dia menjadi pendendam. Nah, itu juga tidak baik kita lakukan, ya, karena itu berkonotasi negatif. Nah, baik, sekarang kita lanjut, yaitu tentang yang ketiga, 5 teman. Nah, posisi ini tidak menyakiti murid, tetapi dia lebih ke mengontrol murid melalui persuasinya. Artinya, saya juga menemukan guru yang seperti ini ya, ketika melihat anak terlambat, diajak seperti berteman. Misalnya, ayolah, bantulah demi Bapak. Ayo kita sama-sama merubah diri dan sebagainya, gitu bla bla ya. Saya pernah melihat ini yang pernah diterapkan oleh Pak Rika. Ya, Pak Rika waktu dia menjadi kesiswaan, setelah saya belajar modul ini, saya teringat, oh iya, Pak Rika ini memposisikan dirinya terhadap peserta didiknya itu sebagai teman. Apakah ini boleh dilakukan? Bisa, ya, antara dua, negatif dan positif. Tetapi posisi ini juga tidak berjangka panjang, karena peserta didik itu akan menurut dan patuh hanya kepada guru tersebut, tetapi dengan guru lain tidak. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, Bu Yun. Terus pemantau. Nah, posisi pemantau ini adalah posisi keempat di dalam kita mengontrol untuk melaksanakan segitiga restitusi itu, yaitu gurunya itu hanya memantau, mengawasi melalui catatan data. Nah, biasanya kan kita ada juga nih yang seperti itu gurunya, memantau, mencatat berapa kali dia melakukan kesalahan dan sebagainya, tetapi tidak memberikan solusi kepada peserta didik untuk merubah karakternya dengan sendirinya. Nah, di sini segitiga restitusi itu mengharapkan anak itu ketika melakukan kesalahan dia akan menemukan dengan sendirinya bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya, bagaimana cara dia merubah karakternya, sehingga nanti dia menjadi anak yang memiliki kecerdasan tinggi, memiliki keyakinan yang tinggi, dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Ya, jadi posisi pemantau ini boleh tidak kita gunakan? Bisa, dia berkonotasi positif, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima kita lihat sama-sama. Nah, yang kelima ini adalah
posisi terakhir di dalam 5 posisi kontrol dalam kita menyelesaikan segitiga restitusi, yaitu manajer. Nah, di sini manajer itu artinya kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita itu kita sebagai manajer, yaitu meyakinkan anak tentang apa yang dia lakukan supaya anak itu bisa bertanggung jawab dengan sendirinya dan bisa menemukan dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi sebagai manajer ini kita menuntun mereka dengan menanyakan kepada mereka, mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, contohnya bahasanya bisa kita gunakan, kita selaku memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu misalnya bertanya dengan anak, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bisa mengubah atau memperbaiki sikap kamu misalnya yang selalu datang terlambat? Terus apa konsekuensinya? Atau apa yang ingin kamu ambil langkahnya untuk memperbaiki supaya kamu tidak pernah datang terlambat lagi ke sekolah? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling terbaik yang boleh kita terapkan yaitu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, setelah itu barulah kita menyelesaikannya dengan melalui yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, inilah inti dari menemukan kasus-kasus anak kita yang misalnya suka datang terlambat atau tidak membawa buku atau tidak membawa catatan dan sebagainya. Kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, tidak dengan cara langsung menghukumnya atau merasa membuat dia bersalah atau hanya sebagai pemantau. Tapi diharapkan ya kita menyelesaikan kasus tersebut itu dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu penasaran seperti apa sih segitiga restitusi itu? Nah, saya sudah mempraktikkannya kepada anak saya. Yang pertama kita lihat dulu ini, segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3 ya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus terlebih dahulu menstabilkan identitas peserta didik kita. Nah, ketika kita mendapat laporan bahwa ya misalnya saya contohkan nih, si Ani membolos pelajaran bahasa Inggris karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Ya. Terus saya mendapatkan laporan nih dari Nem Sondang, kebetulan misalnya ngajak di kelas dia. Maka untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi Ani dengan Bu Sondang, maka saya akan saya selesaikan dulu dengan cara menstabilkan identitasnya, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Artinya kita tanya dulu anak itu, ya. Yang pertama kita tanyakan kabarnya, terus yang kedua kita berikan dulu apresiasi terhadap anak tersebut. Jangan langsung naik Bapak Ibu. Kita tanya dulu, kenapa nak? Kok kamu ada masalah misalnya dengan Bu Sondang? Pasti dia cerita tuh, saya tidak mengerjakan tugas atau saya lupa membawa kamu suku, makanya saya dukung. Iya, itu paham. Bahasa itu yang untuk menstabilkan identitasnya karena kan lagi emosi kan. Kita stabilkan dulu emosinya. Iya, ibu paham. Ya mungkin kamu lupa, ya namanya kita manusia biasa itu kan. Ya biasalah tidak luput dari lupa atau mungkin karena dia kesiangan, terburu-buru. Nah, habis itu baru kita tanyakan yang kedua itu caranya meyakinkan. Nah, kemudian lanjut yang meyakinkan. Nah, bukan meyakinkan, validasi tindakan yang salah. Jadi baru kita beritahu bahwa apa yang dia lakukan itu memang tidak baik. Itu adalah merupakan suatu kesalahan, ya. Terus kita tanyakan juga kenapa alasannya dia sampai lupa. Nah, itu yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Terus kita juga kasih dia apresiasi kayak kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalnya ya. Artinya dia membela dirinya. Setelah kita tanyakan mengkonfirmasi tentang tindakan yang dia lakukan itu adalah salah dan sebagainya, baru kita tanyakan kepada peserta didik tersebut mau seperti apa cara dia menyelesaikan masalahnya. Bisa tadi seperti Ani, bisa masalahnya dengan Sondang. Kita suruh, jangan kita yang memberikan solusinya, tapi tanya kepada peserta didiknya solusi apa yang akan dia cari atau yang tadi pertanyaan. Oh, dia bilang, Bu, saya akan meminta maaf dengan Mas Sondang dan saya akan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan Mas Sondang.
akan membuat tugas-tugas tersebut, dan saya akan berjanji saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, artinya kan itu kan anak mencari solusinya sendiri ya. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri peserta didik dan membuat peserta didik kita menjadi anak yang berkarakter akhlak mulia, membuat anak kita itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terus memiliki inisiatif kreatif ya, tanpa harus kita yang mencarikan solusinya. Dengan begitu dia akan memiliki kesadaran yang tinggi tentang apa yang dia lakukan salah atau tidaknya. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kasus yang saya hadapi terhadap anak saya dengan saya menjalankan. Berarti ada satu peserta didik saya kasusnya ingin pindah kelas, tidak mau di kelas tersebut karena dia merasa dia tidak diterima oleh temannya. Nah, kalau begitu saya lihat dari 5 dasar kebutuhan manusia, artinya peserta didik saya ini tidak mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya satu kelas dan merasa tidak diterima. Saya sudah menemukan ya, oh ini yang membuat dia tidak betah di dalam kelasnya. Dan akhirnya ya, saya panggil dia, saya tanyakan, saya selesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Itu saya pertama menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, karena dia kan marah-marah nih, nggak mau ya mau lagi di sekolah itu yang membuat dia kakak sering apa. Awalnya kan kasusnya karena dia sering apa nih, saya tanyakan ke dia. Akhirnya dia terbuka karena dia merasa tidak diterima di kelasnya sampai dia mau pindah. Saya bilang pindah itu bukan cara yang baik. Sekarang coba kamu introspeksi diri dulu, menanyakan. Tadi saya bilang itu tidak baik karena saya sudah memvalidasi tindakan itu salah ya. Nah, saya tanyakan kepada dirinya tentang keyakinan kelas lagi. Nah, di dalam keyakinan kelas kita itu kita harus ada apa sih? Saling menyayangi ibu. Nah, berarti di sini kamu kan kurang mendapatkan kasih sayang ya dari teman-temanmu. Mungkin sebaliknya kamu juga seperti itu dengan temanmu. Lalu saya berikan solusinya kepada dia. Gimana supaya teman kamu itu bisa menerima kamu, bisa menyayangi kamu juga, sehingga kamu tidak istilahnya dikucilkan ya di dalam kelasnya. Coba kamu introspeksi diri, apa kira-kira yang kurang dari diri kamu? Saya suruh dia mengungkapkannya. Dia sebutkanlah karena sikapnya bla-bla-bla begini. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Untuk supaya kamu bisa diterima di kelas kamu harus seperti apa? Harus begini-begini Bu. Ya iya, dengan kamu pindah ke kelas lain karena itu ada temannya, itu tidak menyelesaikan masalah. Mungkin saja nanti di kelas itu kamu akan menemukan kasus yang sama. Karena yang diperbaiki itu sebenarnya bukan teman-temannya, tapi dari diri kamu sendiri. Nah, bagaimana supaya kamu juga bisa diterima oleh teman kamu? Mungkin ada karakter atau sifat kamu yang tidak disukai teman, itu yang harus dirubah. Nah, memang Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan disiplin positif itu memang tidak mudah, karena kita juga manusia biasa ya. Kadang kita ketika mendengar laporan atau mendapatkan kasus yang bandel dan sebagainya terhadap anak tersebut, nah, sehingga kita meningkatkan kepercayaan kepada diri anak tersebut, membuat dia jadi lebih semangat, membuat dia lebih merasa diterima, dihargai. Itu sangat penting loh Bapak Ibu. Ketika dia kita hargai dengan seperti itu, dia akan merasa, oh iya ya ternyata aku salah. Itu akan muncul dengan sendirinya. Sama hal dengan kita juga, kalau diperlakukan orang tua kita tanpa ditanya dan sebagainya, dikonfirmasi langsung dimarah, dihukum, kita kan menjadi benci ya, punya perasaan benci, punya perasaan dendam. Nah, jadi saya berbagi sharing praktik baik dengan Bapak Ibu, diharapkan nanti supaya kedepannya kita semuanya guru SMP S1 Simpang bisa menerapkan disiplin positif kepada anak seperti yang diinginkan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu dengan melalui segitiga restitusi. Memang tidak mudah untuk menerapkannya dan sekali juga belum berhasil. Ada juga pertanyaan seperti ini, apakah memang setiap kasus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tidak semua.
kita lihat dari seberapa besar kasusnya, ya Bapak Ibu. Tapi tetap dengan memposisikan diri kita itu sebagai apa Bapak Ibu? Tadi dari 5 kontrol. Iya, sebagai manajer, meskipun tidak melalui segitiga institusi dalam penyelesaiannya, tetapi kita tetap melihat dulu motivasi dan melakukan tindakan tersebut, terus melihat juga dari sisi 5 kebutuhan dasar manusianya, terus juga kita memposisikan diri kita sebagai manajer, karena di situ akan menimbulkan yang disebut tadi dengan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Nah, itulah bagi saya praktik baik yang mana saya sudah menerapkan disiplin positif itu dengan segitiga restitusi yang sekarang dalam tahap pengamatan saya, apakah anak tersebut itu sudah ada perubahan atau belum ya. Kemarin saya lihat dia udah mulai masuk kelas ya, tapi saya belum memantau lebih jauh lagi perubahan. Nanti saya akan tanya kepada teman-temannya satu kelas seperti apa dia di dalam kelas, sikapnya apakah dia ada perubahan dan sebagainya. Untuk kelanjutannya ya saya memang tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan dan menasihatinya. Apakah saya akan melakukan segitiga restitusi lagi? Iya, kalau memang itu perlu saya terus lakukan, karena memang itu penyelesaian yang cara terbaik di dalam menerapkan disiplin positif. Makanya kita memang sebagai guru bukan mencari untuk siapa yang salah dan benar, tapi untuk menuntun karakter peserta didik kita menjadi lebih baik, supaya mereka bisa menjadi anak yang kreatif, ya, mandiri, bisa bernalar kritis, sesuai dengan intensi pelajaran Pancasila yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir untuk membangun dengan kami dalam kami menyampaikan dimensi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, berbagi saya praktik baik apa yang sudah saya laksanakan untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak di modul 1.4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan dibina dapat bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan peserta didik kita, yang mana di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini memang semua pembelajarannya itu adalah berpusat padamu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Anda. Luar biasa sekali ya, terima kasih kepada CGP Angkatan 11 Ibu Delina STH dan Ibu Nina Safrina atas sharing praktik baik yang telah. Kemudian Ibu Nina dan Ibu Delina juga sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dasar peserta didik. Kemudian juga sudah melakukan segitiga restitusi dengan memperhatikan 5 posisi kontrol, dan diharapkan kita semua bisa berada di posisi sebagai manajer. Seperti itu ya Bu Nina dan Bu Dina, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau boleh saya menyimpulkan sedikit dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Delina STH. Merdeka ini sudah tidak lagi diperkenankan untuk memberikan reward atau hadiah, tetapi lebih kepada apresiasi positif yang membangun. Karena berdasarkan penelitian, memberikan reward atau berupa hadiah itu mengubah mindset anak bangsa kita yang dulunya ikhlas ramah tamah menjadi money oriented atau wani piro. Jadi wani piro baru saya lakukan. Ternyata hasil penelitian seperti itu. Makanya melalui kurikulum Merdeka ini dan melalui praktek baik yang telah disampaikan Bu Delina STH dan Ibu Nina Safrina, kita juga sebagai guru akan merubah sikap kita, bagaimana sudah tidak lagi memberikan reward dalam bentuk hadiah, tetapi apresiasi positif yang membangun. Serta satu lagi Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka sudah tidak ada punishment atau hukuman ya. Sudah tidak diperbolehkan lagi memberikan punishment atau hukuman, tetapi lebih kepada peserta didik dibimbing untuk mengetahui atau menyadari konsekuensi apa yang dapat mereka terima jika mereka melakukan suatu hal yang melanggar kode etik. Mungkin seperti itu ya garis besar ya Bu Delina dan Bu Nina. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan materi dan melalui diseminasi aksi nyata modul 1.4
4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Delina dan Ibu Nina Safrina, maka berakhirlah serangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf jika pada saat membawakan acara ini terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.